A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim di tempat yang insya Allah berikan keberkahan, yaitu Masjid Istiqlal. Hari ini hadir begitu banyak jamaah di sini, baik itu ikhwan dan akhwatnya hadir, dan juga hadir bersama kita para tokoh-tokoh, para ulama, dan juga ini dalam rangka untuk menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan sebelumnya saya mengucapkan semuanya selamat datang di dalam program Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Dan tema malam hari ini adalah merawat iman, menjaga umat, membangun bangsa. Dan izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita semua Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beliau sebagai Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirot, kepada Habib Nabil Al-Mursawa, kepada Ustadz Azhari Nasution, dan juga Habib Muhammad Bagir, serta para ulama dari Majelis Ulama Indonesia yang hadir, baik itu ketua bidang dan juga ketua komisi, beserta juga dengan perwakilan dari Sekjen Majelis Ulama dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Baik hadirin, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita nanti akan mendengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk menyimak muhasabah dari Habib Muhammad Bagir. Kepada Habib Muhammad Bagir kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama. Mohon maaf tidak bisa disebut nama satu persatu. Untuk kita sama-sama kita bermuhasabah membuka daripada acara yang mulia yang indah ini dengan kita menyatukan suara kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantikan dari setiap ucapan-ucapan yang tidak baik dan prasangka kita yang buruk menyambut daripada tahun baru Islam, diganti dengan doa-doa dan munajat yang indah meminta kepada Allah agar tahun baru kita Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita. Kedepannya keadaan menjadi lebih baik, lebih indah. Mari sama-sama satukan suara kita, katakan bersama gulu jami'an, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu. Satukan tujuan kita. Hadirin hadirat para pemirsa, nama siapa yang kita sebut? Nama yang maha agung, nama yang maha besar, nama yang maha kuasa, nama yang maha pengasih, nama yang maha penyayang. Maka tadahkan tangan-tangan kita berseru memanggilnya. Tanamkan setiap prasangka baik kita. Sebab Allah menyatakan dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ada dalam prasangka hambaku. Maka mintalah pada Allah dengan prasangka yang baik dan yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Di malam yang indah ini kita menyambut tahun baru
Maka mintalah pada Allah agar Allah berikan kebaikan untuk kita. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu di malam ini. Tuangkan rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Beri kebaikan-Mu untuk kami, Ya Allah. Untuk seluruh kaum muslimin, Ya Allah. Untuk negeri kami tercinta, Ya Allah. Untuk bangsa kami, Ya Allah. Berilah rahmat-Mu, berilah kasih sayang-Mu, berilah pandangan-Mu yang khusus, Ya Allah. Dan jadikan negeri kami negeri yang indah. Dan Engkau Maha Pengampun. Negeri yang Engkau berkahi, Ya Allah. Negeri yang Engkau selamatkan dari fitnah, Ya Allah. Negeri yang Engkau jauhkan dari azab dan bala, Ya Allah. Angkat semua kesulitan-kesulitan kami, Ya Allah. Berilah perlindungan-Mu untuk kami. Berilah kekuatan-Mu untuk kami, Ya Allah. Untuk para pemimpin kami, Ya Allah. Untuk para ulama kami, Ya Allah. Di dalam mengemban tugas-tugas mereka. Berilah kekuatan-Mu, Ya Allah. Berilah selalu petunjuk-Mu, Ya Allah. Berilah selalu kekuatan taufik dari-Mu, Ya Allah, agar bisa membawa negeri kami pada kebaikan, negeri kami pada ridha-Mu, dan agar bisa membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang Engkau ridhai, Ya Allah, yang Engkau berkahi kehidupan mereka, yang Engkau berkahi rizki mereka, Ya Allah. Kami berprasangka baik padamu, Ya Allah. Semoga dibuka tahun ini Engkau juga membuka segala kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin, farrij 'alal muslimin, farrij 'alal muslimin. Baca sama-sama. Ilahi las tulil firdausi. Ya Allah, kami tidaklah pantas untuk syurga firdaus-Mu, wala agwa ala naril jahimi, namun kami tidak sanggup jika disiksa di neraka-Mu, Ya Allah. Fahabli taubatan, maka karuniakanlah taubat untuk kami, Ya Allah. Karuniakan pengampunan-Mu untuk kami, Ya Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya Engkau Ghafirudz dzambil azimi, yang mengampuni segala dosa-dosa. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan kita, memperbaiki segala keadaan kita, memperindah semua keadaan kita. Allah jaga para pemimpin kita, Allah jaga para ulama kita, Allah jaga para masyarakat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah bermunajat, bermuhasabah, mohon ampun pada Allah atas segala dosa dan khilaf kita. Baik para hadirin dan juga seluruh jamaah yang ada di Masjid Istiqlal, seluruh majelis Rasulullah yang sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di awal tahun Hijriah ini, marilah kita sambut dengan perasaan gembira, penuh harapan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kesempatan pertama, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal
kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama yang hadir pada kesempatan ini, dalam karam Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Syukran bihudurikum ya Syekhuna Al-Karim huna. Ada juga guru kita Habib Nabil Al-Musawa, langganan Masjid Istiqlal Bapak. Ada Habib Muhammad Pagir yang baru memimpin zikir. Ada juga tentu Kiai Haji Abdul Manan Ghani, Ustadz Ashari Nasution, dan juga sejumlah pengurus Majelis Ulama. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Tentu juga ibu-ibu kita yang kita sangat muliakan hadir juga bersama kita semuanya. Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Hijrah, saya selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Republik Indonesia, juga sebagai Majelis Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, ingin mengajak kepada kita semuanya dan segenap warga bangsa Indonesia, bahkan umat Islam di seluruh dimanapun juga berada. Masih ada di antara kita ini yang beragamanya hanya di KTP setengah-setengah, bahkan cenderung mengganggu saudara-saudaranya yang ingin melaksanakan ibadah. Bahkan juga kadang-kadang membuat satu statement yang kontraproduktif, yang seolah-olah tidak senang melihat orang itu mengamalkan agamanya dengan baik. Sadarlah, tidak selamanya hidup ini sehat. Hidup ini cuma sejengkal di muka bumi ini. Saya minta kepada mereka seperti ini, naiklah menjadi ahlu ta'ah. Kembalilah untuk taat. Minimum menghentikan provokasi, ejekan, dan gangguan-gangguan terhadap saudaranya yang ingin mengamalkan ajaran agama Islam yang baik dan tenang. Ahlu ta'ah, ini standar kita. Mari kita lakukan semua ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan dalam menjalankan agama Islam ini. Kita melaksanakan kewajiban kita, sholat 5 waktu. Mungkin juga kita menambahkan sunat-sunat. Alangkah pelitnya kalau kita hanya menunaikan kewajiban, tapi tidak menunaikan sunat-sunat yang dianjurkan oleh syariah kita. Dan kalau kita sudah berada di ahlu ta'ah, saya mohon kepada kita semua naik kelas satu tingkat lagi menjadi ahlul ibadah. Semua ahlul ibadah itu insya Allah ahlu ta'ah, tapi tidak semua ahlu ta'ah ada ahlul ibadah. Banyak orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan di masjid, puasa, dan semua ketaatan dilakukan, tapi lebih sifatnya kepada formalitas belaka. Ahlu ta'ah masih terbebani dengan ibadah. Jadi periksa diri kita Bapak Ibu sekalian. Ini 1448 Hijriah ini nanti ya. Gimana nanti suasana kita ini? Apakah kita masih terpaksa beribadah atau kita naik kelas lagi menjadi ahlul ibadah, kita enjoy menikmati ibadah itu. Tanya diri kita sendiri, kalau masih terbebani sholat isya, masih terbebani sholat subuh, ya, masih terbebani untuk berbuat baik, melakukan ihsan di dalam masyarakat kita. Walaupun itu kita lakukan, tapi ada beban, ada keterpaksaan, maka itu hanya kita
di tingkat ahlul ibadah, ahlul ta'ah. Tapi kalau ahlul ibadah, dia menikmati. Dia menjemput sebelum sholat itu sudah datang ke masjid lebih awal. Kok kenapa belum masuk waktu ya? Ciri-ciri ahlul ibadah, sholat di awal waktu. Tapi ciri-ciri ahlul ta'ah biasanya sholatnya di akhir waktu. Naik kelas dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah sampai ke ahlul ibadah, jangan puas. Di atas langit masih ada langit. Cari lebih tinggi lagi apa yang biasa disebutkan dalam kitab-kitab kuning kita sebagai ahlullah. Kalau ahlul ibadah orientasinya adalah surga takut neraka. Tapi kalau orang sudah meningkat, naik kepada makam ahlullah, enggak ada urusan dengan surga, tidak ada urusan dengan neraka. Ya Allah, saya beribadah kepadamu, tidak ada urusannya dengan transaksi. Ada orang melakukan ibadah yang sangat taat, bahkan nangis-nangis karena ada maunya terhadap Allah. Mungkin ada problemnya. Kalau ahlul ibadah itu, tapi kalau naik kepada ahlullah, enggak ada urusan dengan persoalan dunia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Kalau memang Engkau masukkan neraka, memang pantas aku masuk neraka. Tapi jika Engkau akan memasukkan hambamu ke dalam surga, memang Engkau Tuhan yang lebih menonjol sebagai Maha Pemaaf, Maha Pengampun daripada Maha Penyiksa. Saya serahkan sepenuhnya diri ini kepadamu ya Allah, terserah Engkau. Aku beribadah karena aku mencintaimu, bukan karena ingin masuk surga, bukan juga karena ingin takut neraka. Inilah yang kita cari. Inilah yang menciptakan suatu energi positif, menebarkan energi positif di dalam lingkungan masyarakatnya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan mengajak seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia, mari naik kelas. Dari tadinya tidak ada statusnya menjadi ahlul ta'ah, naik kelas menjadi ahlul ibadah, naik lagi menjadi ahlullah. Kalau ini bisa kita sampai ke puncak, siap-siap kita untuk dijemput Allah, tidak takut mati lagi, tidak takut dicopot jabatannya lagi, tidak takut menderita apa lagi. Kenapa? Dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkati kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a bihudah. Ulama al-izza, sahadat al-habaib, akramakumullah, keimanan, mas ulama, ayol ikhwah, hadirin. Ada yang bertanya, kenapa di Indonesia ini Islam semakin syiar? Televisi pasti ada ceramah agama. Di setiap pelosok pun ada ceramah agama pengajian. Tapi mungkarat jalan terus. Korupsi lancar-lancar saja. Kezaliman lancar-lancar saja. Dan lain-lain lah, mungkarat yang lain. Jawabnya, karena iman kita kebanyakan, termasuk saya, hanya di bibir. Sebenarnya iman tidak cukup hanya di bibir. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum cukup. Hatta iman dengan akal, dengan teologi yang logis, belum nama beriman, baru pinter tentang teologi. Dia pinter tentang ilmu ilahi, ilmu kalam. Yang sebenarnya iman harus ada dalam hati kita masing-masing. Maka Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dengan hati yang jernih, hati yang baik. Hati merupakan nafkhah ilahiyah, divine of gas, tiupan Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah saya membentuk Adam dari tanah liat, kemudian saya tiupkan rohku kepadanya. Itu ada pada dalam hati. Hati adalah tempatnya kebenaran, tempatnya keyakinan, tempatnya iman dalam hati. Hati ada 3 grade. 3 aja lah, gak usah banyak-banyak. Bagian dari hati yang paling dangkal namanya basirah. Penglihatan batin, the eye of heart. Quran mengatakan, berfirman, bal insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah, penglihatan batin. Kalau mata ini basor, untuk melihat yang kasat, yang materi fisik. Kalau basirah dalam hati. Untuk apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Itu ada dalam basirah. Setelah basirah berfungsi, maka basirah akan estafet pada bagian qalbu yang kedua. Namanya dhamir, conscience, moral. Nah, moral inilah yang akan memberikan dorongan atau larangan. Kalau kamu tahu jujur itu baik, maka dhamir moral akan berkata, if'al, jujurlah kamu. Kalau kamu tahu korupsi itu salah, jahat, maka dhamir akan berkata, jangan korupsi, la taf'al, don't do that. Itu kita. Nah, oleh karena itu hadis berkata, Rasulullah bersabda, istafti qalbak, al-ithmu ma haka fi nafsik, al-birru ma'anil qalbuk, wal ithma haka fi nafsik. Yang namanya amal yang baik, kalau kamu lakukan dengan tenang. Kita sedang beramal baik. Masuk medsos, disiarkan di TV, senang. Dilihat orang banyak, senang. Itu baik berarti amal Anda. Tapi kalau kau lakukan itu sembunyi-sembunyi, tengok kanan, tengok kiri dulu. Jangan sampai ketahuan istri, jangan sampai ketahuan anak, jangan sampai ketahuan polisi atau KPK. Yakin itu adalah itsm, dosa. Yang bersuara gitu namanya dhamir,
moral atau conscience. Nah, domir ini, moral ini ada 3 macam. Ada domir ijtimai, domir sebatas lingkungan. Kalau pulang ke daerah, di depan muridnya, di depan keluarganya, koyoyoyo, seperti betulan lah. Sholat Jumat jam 10 berangkat, di depan sendiri. Tapi kalau dari Jakarta, wallahu alam itu. Kalau depan istrinya, depan keluarganya, sholat khusyuk. Pokoknya baiklah, alim gitu. Begitu ke Bangkok, wallahu a'lam. Ini namanya orang punya moral, punya domir. Tapi domir ijtimai. Masih baik daripada depan mertuanya kurang ajar. Nomor 2, domir konuni. Moral legal formal. Maunya legal formal. Apa? Ada amplop ceramah. Ada gaji kerja. Gak ada SK gak mau kerja. Nah, ngapain saya ceramah kalau gak ada amplopnya? Orang ini baik ini. Baik ini. Daripada amplop diterima ceramah tidak. Itu yang orang gak punya domir. Nah, ini waktunya pendek sekali ya, saya singkat. Tapi yang paling terakhir, yang paling mulia adalah domir dini. Ukurannya agama. Di mana saja kita berada. Di Jakarta, di kampung, di Amerika. Kita tetap berperilaku baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan bukan lagi SK masalahnya. Masalahnya ibtigha amardhatillah. Khutbah, ceramah, ngajar, ibtigha amardhatillah. Nah, yang ketiga bagian dari hati adalah fuad, deeper of heart. Apa fungsi fuad ini? Fuad yang akan memvonis kita baik atau buruk. Jadi kita ini ada hakim dalam hati kita. Hakim pun harus ada fuad. Polisi harus punya fuad. Jaksa harus punya fuad. Hakim yang ada dirinya sendiri. Nah, kalau kita sesuai dengan basirah, sesuai dengan domir tadi, sesuai perintahnya, maka fuad akan berkata, kamu baik. Padahal fuad ini gak pernah bohong. Maka zabal fuadu maro'a. Hakim yang ada dalam hati kita gak pernah bohong. Kalau kita tidak sesuai dengan suara basirah, suara domir, maka fuad akan berkata, kamu jahat. Yang bisa bohong itu bukan fuad, apa? Cangkem, mulut. Demi Allah saya tidak korupsi. Iya, iya, iya. Sumpah saya dapat sedikit. Banyak, banyak, banyak. Sumpah saya cuma ke bawah-bawah. Enggak, itu idenya saya, idenya saya. Itu pernah enggak? Pernah enggak gitu? Pernah ya? Itulah semua namanya suara fuad. Hakim yang akan memvonis kita baik atau buruk. Nanti di akhirat yang namanya hisab diadili oleh Allah itu bukan satu-satu maju, enggak. Jangan bayangkan gitu. Satu-satu itu manusia diadili, enggak. Kita akan mengadili, menghakimi kita sendiri. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca catatan amalmu. Kamulah yang akan menghakimi kamu sendiri. Bukan siapa-siapa, kamu sendiri. Itu nantinya berfungsi adalah fuad. Fuad ini nanti akan bersuara keras kalau kita salah. Kamu salah. Tapi karena setiap hari salah, pelan-pelan suaranya, kamu salah, kamu salah. Terus menerus salah terus, sudah hilang suaranya. Bosan rupanya bersuara, bosan udah. Nanti bersuara lagi kalau sudah apa? Sakaratul maut. Ya Allah, saya akan tobat, minta diberi kesempatan tobat. Sudah tidak ada kesempatan. Kalau kita lagi naik pesawat oleng, baru fuad kita bersuara itu. Saya akan jadi orang benar ya Allah, saya akan jadi orang baik ya Allah, akan perbaiki. Tapi begitu selamat, pesawatnya turun dengan selamat, kumat lagi. Begitu naik apa? Atau sakit parah, jantung nggak mau operasi apa? Ya Allah, akan bertaubat saya. Itu suara fuad mengakui dosanya. Tapi begitu sembuh, kumat lagi. Itulah kita, termasuk saya. Oleh karena itu, yang menyebabkan kita di orang Indonesia ini, Islam jumlahnya besar mayoriti dan syiar Islam di mana-mana. Tapi sebatas syiar, simbolik saja, bukan hakiki. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak guru kita Kiai Al Mukarram
Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot yang sudah mengingatkan kepada kita betapa banyak pengajian yang dihadiri, tapi semua baru sebatas di mulut, bukan di hati. Karena keimanan itu ada benar-benar kita yakini pada saat kita benar-benar dalam keadaan kesendirian. Seberapa kita cintanya kepada Allah, seberapa taatnya kepada Allah. Dan selanjutnya di dalam tahun baru Hijriah ini 1448 Hijriah, saya mengajak kepada kita semua dengarkan Mau'izah Hasanah, tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Nabil Al-Mursawa. Kepada Habib Nabil kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أما بعد. Yang saya hormati guru-guru kita bersama tadi Kiai Said Agil Siraj, ayahanda kita, mata'an Allah tulah hayatih. Kemudian juga ada Pak Sekjen, Wakil Sekjen Kiai Dr. Arif Fahrudin, ada Kiai Ketua Komisi Dakwah Kiai Saiful Bahri, ada juga Kiai Bukhari dari Istiqlal, dan juga para guru-guru kita yang di belakang, Habib Bagir juga, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, jamaah Majelis Rasulullah SAW yang hadir, dan juga para pencinta Sayyidina Muhammad dimanapun berada. Ada satu ayat ini kita bicara tentang Ashhurul Hurum, ya, atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah 194 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Bulan mulia itu padanannya juga dengan bulan mulia juga, kata Allah. Kemudian wal hurumat qisas, dan di dalam bulan-bulan haram itu tetap ditegakkan qisas, hukum Allah Subhanahu, hukum balas, ya. Maka faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang menzolimi kalian, berbuat tidak baik kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, balas, boleh dibalas, bimithli ma'tada 'alaikum, tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan kezaliman. Anak-anakku sekalian, dari ayat ini yang pertama saya ingin ceritakan sababun nuzul dari ayat ini, ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Hijrah, ya, itu berencana untuk umroh. Ketika berangkat sampai di satu daerah namanya Hudaybiyah, dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, gak boleh masuk. Rasul mengirimkan beberapa utusan, ditolak, sampai terakhir beliau mengirimkan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Beberapa lama kemudian dengar kabar Sayyidina Uthman dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya berbai'ah. Namanya al-bai'ah alal maut. Berbai'ah untuk setia sampai kita lawan sampai titik darah terakhir. Gak berapa lama kemudian ternyata Sayyidina Uthman tidak meninggal kembali. Kemudian terjadi diskusi, orang kafir Quraisy itu bilang gak boleh masuk, gak boleh umroh. Tahun ini gak boleh. Lalu mereka ngajukan, kita bikin perjanjian. Dalam perjanjian itu, baik kata Nabi Muhammad SAW, tulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang musyrik itu bilang, kalau apa itu maksudnya? Kami nggak kenal Rahman Rahim. Tulis saja Bismillah, ya, dengan nama Allah. Sayyidina Ali yang mencatat itu waktu itu, ya, marah beliau. Tapi kata Nabi SAW, uktub, ya, catat seperti yang mereka minta. Ditulislah Bismillah. Terus kata Nabi Muhammad SAW, diimlakan lagi, didiktekan lagi.
min Muhammad Rasulillah, dari Nabi Muhammad Rasulullah, kepada baru ngomong begitu di stop lagi. Kalau kami ngakui kamu Rasulullah, nggak akan kami perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Lalu Sayyidina Ali nulis lagi. Sahabat sudah luar biasa marahnya waktu itu. Lalu kemudian dilanjutkan, di antara poinnya adalah tahun ini nggak boleh umroh. Tahun depan baru boleh. Tahun ke-7 Hijrah. Bukan hanya itu, kalau orang Muslim ditahan, lari melarikan diri, ya ke Mekah, ketemu orang musyrik, nggak boleh diambil lagi. Tapi kalau orang musyrik yang lari ke Madinah, itu harus dikembalikan. Baik, kata Nabi SAW. Selesai ditandatangani dan sebagainya, terus orang musyrikin itu pulang dengan puas. Sahabat marah luar biasa, merasa terhina waktu itu. Sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu nanya, ya Rasulullah, hal anta Rasulullah? Apakah anda ini Nabi, Rasul? Bala, kata Nabi Muhammad SAW. Saya Rasulullah. Apakah hal nahnu alal haq? Apa kita ini di atas kebenaran? Kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak melakukan kecuali yang diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tahallul. Nggak ada satupun yang tahallul. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke tendanya, ya, di Hudaybiyah itu, terus bicara dengan istrinya, Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, nggak usah Anda perintahkan mereka. Anda keluar tahallul, nanti mereka akan ikut. Lalu kemudian dilakukan dan ternyata benar. Ma yustafad min hadhil qissah. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi. Apapun yang beliau lakukan, itu pasti insya Allah adalah dari irsyadatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi diubah, bahkan kaum musyrik kalau lari harus dibalikin, ternyata itu jadi dakwah. Orang musyrik yang yang lari itu dikembalikan, dakwah dia di sana di Mekah. Orang muslim yang lari tidak boleh dikembalikan, ya udah lari berarti keluar dari Islam, buat apa gunanya? Ya. Dan akhirnya tahun berikutnya makin banyak yang masuk Islam, dan tahun berikutnya tahun ke-7 Hijrah beliau bisa umroh. Maka kata Allah, asy-syahrul haram bisyahril haram. Yang bulan haram yang sekarang itu dibalas sama Allah, tahun berikutnya kamu bisa masuk umroh. Ya. Wal hurumatu qisas. Dan di dalam bulan-bulan haram itu tetap diberlakukan, boleh kisos, balas. Kalau kita nanya, kenapa sih boleh balas? Bukankah kalau orang berbuat tidak baik sama kita, maafin? Anak-anakku sekalian, kaum muslim-muslimat yang menonton, kalau semua kezoliman dimaafkan, itu kira-kira kezoliman itu akan berkembang tidak? Ada orang sekarang begal motor. Dia begal, udah maafin aja. Apa yang terjadi? Begalnya makin banyak enggak? Makin banyak. Maka dikatakan wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau orang berbuat tidak baik, boleh dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan sama kamu. Maka begal motor, habis itu hantu pocong, nakut-nakutin orang ngambil duit. Nggak apa-apa, ditangkap. Ya, tadi kiai kita menyampaikan soal korupsi, tangkap orang yang korupsi, jangan dimaafin, nanti jadi kebiasaan. Lalu mana yang boleh kita maafkan? Kata para ulama, yang boleh kita maafkan kesalahan kalau dimaafkan orang itu malah jadi baik, jadi sadar, jadi tobat, itu boleh. Kalau tidak, maka wajib ditegakkan qisas, ditegakkan hukum Allah. Ya, orang zolim dilarang dengan tangan kekuasaan atau dengan lisan atau dengan hati, itu selemah-lemahnya iman. Nah, maka hendaknya kita lakukan segala sesuatu itu dengan pertimbangan maslahat usul fikih. Ya, ada sadud dzari'ah namanya, yang mencegah kerusakan yang lebih besar. Kalau dimaafin itu bakal jadi baik, maafin. Tapi kalau dimaafkan akan semakin berkembang kerusakan, kezoliman, maka hentikan kerusakan dan kezaliman itu. Itu makna dari surah Al-Baqarah 194. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu kalau benar dari Allah, kalau salah dari kebodohan saya sendiri. Nafa'ani wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب ما عدينا وصدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سدى ثم المقدم ولي الله غوث الورى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya kuis Cahaya Hati Cahaya Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Masya Allah ya, kita udah ngedengerin lantunan sholawat yang menyejukkan hati kita banget. Dan kali ini kita berada di segmen berbagi keberkahan. Dan sudah ada yang beruntung untuk mendapatkan hadiah tentunya 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Ya silakan Mbak yang ada di sana untuk mendekat. Masya Allah, tabarakallah. Silakan dipegang mic-nya. Assalamualaikum. Siapa namanya Mbak? Diva, Mbak Diva. Oke, pertanyaannya gampang banget Mbak. Saya yakin pasti bisa ngejawab kalau ngedengerin tausiah tadi dari guru-guru kita. Apa tema Cahaya Hati Cahaya Indonesia edisi hari ini? Merawat iman, Ya. menjaga umat, membangun bangsa. Masya Allah, tabarakallah. Bener banget, lancar banget ngejawabnya. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah dan jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah, tabarakallah. Nah jamaah, penonton yang ada di rumah, pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener dapet, tapi nggak mau ribet? Nah ini ada rahasianya. Luwak White Coffee. Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya, kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera. Hasilnya, kopi yang ekstra creamy, teksturnya lembut, dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa.
Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak white coffee tarik malaka, tarik creaminya atur sesukamu. Nah jemaah masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, wabil khusus seluruh fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Pusat. Waffaqahumullah bihusni lutfihi wa inayatihi wa riayatihi. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang hadir sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di bulan Muharram. Salah satu peristiwa paling ikonik di bulan Muharram, kita disuruh menapaktilasi peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an." وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 100 ini kira-kira secara ringkas bicara tentang ada 3 kelompok yang Allah berikan prestise berupa al-fawz al-azim, kemenangan yang besar. Siapa mereka? 1, minal muhajirin, orang-orang muhajirin. Yang kedua, minal ansar, orang-orang ansar. Yang ketiga, kita bukan orang muhajirin, bukan orang ansar. Tapi Masya Allah, ayat itu mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Ada potensi juga kita mendapatkan kemenangan yang besar. Sebagaimana yang didapatkan orang ansar dan muhajirin jika kita mengikuti, meneladani, menapaktilasi akhlak, karakter orang-orang ansor dan muhajirin. Apa karakter orang muhajirin? Yang pertama, kata-kata hajara, menurut pakar bahasa Al-Quran, jika orang Arab ingin mengekspresikan siang panas yang terik, mereka mengatakan hajaron nahar. Ishtadda harruhu maknanya itu. Siang itu terik betul. Seolah-olah mereka disebut muhajirin karena badlul juhud. Mereka effortful. Mereka membantu dakwah Nabi, meninggalkan aset mereka, meninggalkan kekayaan mereka di Mekah dan menyokong dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mencontoh karakter orang muhajirin ini, melawan hawa nafsu, niat hijrah yang sungguh-sungguh, berusaha tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Sesungguhnya kita telah meneladani orang muhajirin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih hidup gak nih? Yang kedua, apa karakter orang ansor? Orang ansor punya karakter dalam suratil Hasyr ayat 9 dikatakan karakter mereka 1, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang ansor pribumi Madinah itu punya akhlak cinta. Mereka merangkul pendatang dari muhajirin Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi karakter orang ansor itu senang ngelihat orang baik. Cinta ngelihat kebaikan. Kita kadang-kadang ada orang baru hijrah kita bilang kaku bener ente kayak kanebo kering. Nggak suka ngelihat orang hijrah. Maka sebenarnya kita nggak neladanin orang ansor tuh. Yang kedua, orang ansor punya sifat apa mereka? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak punya crab mentality, tidak punya penyakit dengki. Apa yang Allah berikan nikmat kepada orang muhajirin, mereka gembira, senang dan tidak menuntut atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara mereka. Masya Allah, tabarakallah.
Yang ketiga, orang Ansor punya sifat wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka punya sikap altruisme, empati kepada orang, memprioritaskan orang. Kita kalau naik busway, kira-kira busway penuh, meskipun kita dapat slot duduk, tapi ada ibu-ibu yang lebih sepuh, ada wanita hamil, kira-kira kasih jangan? Kasih jangan? Itu altruisme. Dalam bab muamalah itu dipuji sama agama. Yang kagak boleh altruisme dalam bab ibadah. Soft depan masih kosong. Imam nyuruh rapetin barisan, yang bolong tolong maju. Disuruh maju malah nyuruh orang lagi. Udah ente aja dah. Itu makruh, dibenci sama agama. Yang dipuji adalah altruisme dalam bab muamalah. Nah kita kebalik. Dalam bab ibadah nyuruh orang, dalam bab muamalah kita ego. Maka sebenarnya jauh tuh sifat kita dari meneladani orang-orang Ansor. Nah jika sifat ini kita teladani, kita dimaksud oleh ayat itu. Walladzi, orang-orang yang mutabi'un, pengikut, ahlak, karakter. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kasih underline, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sifat orang Ansor itu yang paling tebal, rasa pekanya untuk menolong saudara seiman. Nah sifat ini dan karakter ini yang udah mulai luntur di bangsa kita. Agama nyuruh kita untuk saling membantu. Kita malah saling lempar batu. Betul. Agama nyuruh kita saling effort. Kita malah saling semprot. Betul. Agama nyuruh kita untuk tolong menolong. Kita malah tolong menyolong. Betul gak kira-kira tuh? Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Padahal kalau kita lihat bagaimana para mu'arikh menjelaskan peristiwa hijrah itu. Jika tidak ada al-wa'yu at-ta'awuni, kesadaran untuk saling tolong menolong. Al-wa'yu at-tabaduli, kesadaran untuk saling membantu, saling menyokong. Maka hijrah Nabi tidak sukses. Berapa banyak pihak yang membantu hijrah Nabi. Meskipun kita yakin jika Nabi one man show, single fight, pergi ke Yathrib Madinah tanpa bantuan banyak pihak berhasil. Ke Sidratul Muntaha aja nyampe, apalagi cuman ke Yathrib. Tapi lihat bagaimana hukum alam mengajarkan kita lewat peristiwa hijrah Nabi SAW. Banyak pihak yang membantu Nabi. Karena Nabi ingin mengajarkan umatnya bahwa agama ini tidak mungkin tegak, tidak mungkin iman terawat, tidak mungkin bangsa dirawat, tidak mungkin umat terawat jika tidak ada sikap tolong menolong. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengganti posisi tidur Nabi yang saat itu menjadi inceran jahiliyah Quraisy untuk membunuh Nabi. Masya Allah. Siapa lagi yang membantu Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, sponsor utama. Menyumbang 2 ekor onta yang dibawa sebagai kendaraan dari Mekah ke Madinah. Bukan cuman itu, Abu Bakar As-Siddiq juga ngebantu dengan orang-orang yang ada dalam kekuasaan dia. Siapa contohnya? Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kerjaannya? Informan. Abu Bakar As-Siddiq sama Nabi SAW transit di Gua Thur. Tugas Abdullah bin Abu Bakar sebagai informan. Wahai ayahku, wahai Rasulullah, jangan keluar dulu dari Gua Thur ini karena engkau berdua sedang jadi buronan. Ngumpet dulu. Itu Abdullah bin Abu Bakar. Ada tolong menolong tuh. Ada kerjasama yang baik tuh. Bukan hanya Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar. Apa kerjaan beliau? Penyuplai logistik. Masak dari rumah, begitu matang siangnya naik ke Jabal Thur ngasih makanan. Jadi kalau nggak ada ibu-ibu nih, nggak ada emak-emak, waduh, hijrah nggak bakal sukses. Coba kalau pengajian, yang rame bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang rajin nyatet bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang nyimpen jeruk bapak-bapak atau ibu-ibu. Dia juga pelakunya.
Masya Allah, majelis nggak bakal rame kecuali ada ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan hanya Abdullah, bukan hanya Asma, ada Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah? Budaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Apa kerjaan beliau? Abdullah bin Abu Bakar naik, Asma binti Abu Bakar nyuplai logistik, Abdullah bin Abu Bakar menjadi informan, jejak kaki mereka ada di bawah Jabal Thur. Jika tidak dihapus, maka akan keendus sama jahiliyah Quraisy. Kerjaan Amir bin Fuhairah ngembala kambing, diperah susunya, diantar ke atas, buat minum Nabi dan Abu Bakar, lalu sambil ngusap-ngusap jejak kaki Abdullah dan Asma. Masya Allah. Luar biasa. Strategi Nabi. Ahamiyatul istiratijiyah. Dan bukan hanya itu. Ini mungkin kita jarang dengar, tapi ini penting dalam konteks merawat kebangsaan umat. Ada satu tokoh kunci juga dalam perjalanan migrasi Nabi dari Mekah ke Madinah. Seorang yang bernama Abdullah Uraikid, non-muslim. Apa tugasnya? Dia menjadi tour guide Nabi. Karena Nabi tidak lewat jalur umum. Karena kalau lewat jalur umum ketangkep. Maka mesti lewat jalur tikus yang jarang dilalui orang. Karena jarang, nggak semua orang hafal jalan itu. Maka disewa seorang non-muslim namanya Abdullah Uraikid. Dia sebagai penunjuk jalannya tour guide. Seorang non-muslim lalu kemudian dibayar secara profesional oleh Nabi. Masya Allah. Ini kita perlu jelaskan, menunjukkan dalam peristiwa hijrah ini juga mengandung isyarat tentang syumuliyatun Nabi fil muamalah. Inklusivitas ajaran Islam dalam bab muamalah. Lah sekarang orang hijrah makin eksklusif. Padahal Nabi mencontohkan ketika hijrah inklusif banget. Bermuamalah dengan non-muslim dalam bab muamalah selagi akidahnya nggak tercampur. Sekarang orang makin hijrah makin nyalahin orang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menapak tilasi sifat orang Muhajirin dan Ansar dan mendapatkan al-fawz al-azim insya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. يا أرحم
kita dengarkan lantunan selawat yang sungguh menyejukkan hati ya. Nah sebelum kita lanjut acara, saya mau minum aqua dulu ya supaya acara kita makin adem. Alhamdulillah pemirsa, hati yang tenang tentu perlu didukung dengan kondisi tubuh yang tetap terjaga. Kalau misalnya sudah nggak fokus, bahkan cuaca yang tidak menentu, biar hati dan juga pikiran tetap adem, udah pasti solusinya adalah Aqua. Nah sekarang Aqua hadir melalui campaign Kaum Adem, di mana agar setiap ibadah kita tetap terasa adem bareng Aqua. Kenapa begitu? Karena hanya Aqua yang mengandung mineral alami, sehingga memberikan sensasi dingin alami bahkan tanpa harus didinginkan. Jadi jangan lupa selalu minum Aqua biar cairan tubuh tetap terjaga dan ibadah tetap adem. Aqua, dingin alaminya, ademin kamu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Berselawat, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat tasbih, memohon ampun, mengucapkan istighfar, menjadi kebiasaan kita. Apalagi di awal tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini, mari kita mulai dengan sebuah kebiasaan baru. Baik pemirsa, setelah tadi sama-sama kita mendengarkan dan menyimak mau'izah hasanah dari guru-guru kita, tentunya semangat kita di tahun baru Hijriah ini akan semakin meningkat, khususnya dalam rangka memperbaiki diri kita. Sehingga jika kita kelak nanti kita berpulang, tiba waktunya kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan pada acara hari ini juga merupakan salah satu rangkaian dari Prakongres ya, umat Islam Indonesia yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang hadir pada kali ini bersama dengan para pimpinan khususnya dari bidang dakwah dan juga komisi dakwah yang sudah hadir dan juga bersama-sama dengan Majelis Rasulullah dan seluruh umat Islam yang menyaksikan. Tentunya bulan Muharram ini kita juga manfaatkan sebagai bulan awal di tahun Hijriah dengan semangat untuk terus melakukan kebaikan dan semangat untuk memperbaiki diri, khususnya semangat untuk mempertebal keimanan kita. Dan tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki penghujung acara. Saya David Halik, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1448. Dan sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita sempurnakan dengan rangkaian doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Bagir. Kepada Habib Bagir kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat para pemirsa semua, mari kita mengangkatkan tangan kita, menghadirkan hati kita. Bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'ila ila yaumiddin. Allahumma inna nasta'fiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagyin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin naka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wassalama wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, berilah pandangan kasih sayangmu di malam yang indah ini. Kami bersimpuh karenamu ya Allah, yang kami tujukan setiap doa-doa kami langitkan semua harapan kami dan hajat kami.
Engkau yang maha mengabulkan. Yang sebelumnya kami harapkan ampunan-Mu ya Allah. Berilah ampunan-Mu untuk kami dan semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Berilah pertolongan-Mu untuk kami dan semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Berilah keselamatan-Mu untuk kami dan semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Jagalah negeri kami, jagalah bangsa kami dari fitnah, dari adu domba, dari kebencian, dari bala, dari musibah ya Allah. Jauhkanlah. Ampuni dosa dan kesalahan kami jika itu menjadi penyebab turunnya musibah, turunnya bala ya Allah. Lindungilah para pemimpin kami, lindungilah para ulama kami, lindungilah seluruh masyarakat kami ya Allah. Wahai yang maha melindungi, wahai yang maha menjaga, wahai yang maha memandang, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha pengasih, kasihanilah kami, berilah rahmat dan kasih sayang-Mu menyeluruh untuk seluruh masyarakat negeri kami. Sembuhkan mereka yang sakit ya Allah. Beri kebahagiaan mereka yang gelisah ya Allah. Beri ketenangan hati mereka yang sedih ya Allah. Berilah keluasan rezeki dari-Mu mereka yang sempit ya Allah. Berilah pengampunan-Mu kepada kami para pendosa ya Allah. Berilah hidayah dan taufik-Mu bagi kami yang jauh dari-Mu ya Allah. Angkat dan bangkitkan hati dan sanubari kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami penduduk negeri yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Yang menjadi ahli taat pada-Mu, menjadi ahli ibadah pada-Mu ya Allah. Mereka saudara-saudara kami yang masih jauh, yang masih jatuh, maka bangkitkan hati dan sanubari mereka dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Sungguh walaupun mereka yang jauh, mereka yang mungkin dalam kelalaian, mereka yang berbuat dosa dan kesalahan, namun mereka tetap saudara kami dan mereka tetap umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pandanglah kami karena kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Angkat semua kesulitan dari negeri kami ya Allah. Angkat setiap masalah dari negeri dan bangsa kami ya Allah. Satukan jalan kami ya Allah. Persatukan kami ya Allah. Satukan kami para ulama dan para masyarakatnya dan umat ini ya Allah. Jangan pisahkan kami, jangan hancurkan kami, jangan pecah belah kami dengan fitnah dan adu domba. Ya Allah, wahai yang maha mengasihi, wahai yang maha menyayangi, kami bersimpuh dengan hajat-hajat kami ya Allah. Dengan harapan kami yang hadir di Masjid Istiqlal ini dan seluruh para pemirsa, dengan hajatnya, dengan harapannya, Engkau yang maha mengabulkan ya Allah. Maka kabulkanlah doa dan harapan kami ya Allah. Kami serahkan semua kepada-Mu, kami sandarkan semua kepada-Mu. Kami tidak menadahkan tangan kami kepada makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami mengemis, hanya kepada-Mu kami memohon. Kami yang mengalami kesulitan, maka beri kemudahan dalam setiap kesulitan kami ya Allah. Tidaklah kami memiliki penolong sebaik Engkau ya Allah. Tidaklah kami memiliki penyelamat sebaik Engkau ya Allah. Anggithna ya Rabb, agithna ya Rabb. Beri pertolongan kami dan seluruh kaum muslimin. Beri pertolongan-Mu untuk saudara kami dari barat sampai ke timurnya ya Allah. Angkat kesulitan mereka. Saudara kami di Palestina ya Allah. Saudara kami di Sudan ya Allah. Saudara kami di seluruh penjuru dunia ini ya Allah. Beri pertolongan-Mu wahai yang maha penolong. Farij alaihim ya Rabb. Farij alal muslimin ya Rabb. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام هادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمي